Teman-teman, kayak yang kalian baca di judulnya dan thumbnailnya, ngelihat ya. Ini kita akan ngumpul sama owner dari Garasi Katana. Udah di depan gua sekarang, Mas Reddy. Mas Reddy apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana Sehat Mas? ya? Alhamdulillah sehat. Mas Reddy, ini kita datang ke sini ngelihat Katana sebanyak ini sih, saya lumayan kayak balik ke masa kepunyaan saya ini nih Mas. Nostalgia ya? Nostalgia. Total saat ini kita datang ada berapa nih Mas? Total saat ini ada hampir 10 ya. 10 Hampir unit 10 lah ya? 10 unit. Iya, iya, Masih iya. ada beberapa di bengkel juga segala macam. Tapi sebelum kita on cam, Mas Reddy bilang ini masih bisa lebih banyak lagi. Pernah paling banyak berapa nih Mas? 16 biji. 16 biji Katana semua ya? 16 unit Katana semua. Ini ya, alhamdulillah lah lagi keluar masuk segala macam. Iya, 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 iya. Nah ngomongin keluar masuk, berarti Mas Reddy ini memang fokusnya nggak hanya di koleksi, nggak hanya ngerestorasi segala macam, tapi juga menjual ya Mas ya? Jadi Garasi Katana itu gue bikin awalnya berangkat dari hobi memang. Gue sendiri penyuka Jimny, Katana, wah udah dari lama lah, dari gue zaman sekolah segala macem. Bokap juga kan dulu mobil pertamanya Katana. Nah berangkat dari situlah gue kayak mulai pengen lagi punya Katana. Ya. Jadi awalnya beli satu, Ya. cari yang seorisinil mungkin, saya sebagus mungkin lah. Akhirnya dapet tuh satu unit. Dari situ tetap penasaran gitu. Gue udah dapet satu. Nah waktu itu spesifik, pengennya tuh warnanya putih, karena gue seneng mobil warna putih lah. Waktu itu dapetnya warna biru kayak keabu-abuan. Masih penasaran, cari putih. Tapi setiap ketemu mobil yang bagus, gue ambil. Gue ambil. Jadi awalnya 1, 3 biji, 5 biji. Putihnya belum dapet. Nah dari situ kan, buat apa nih mobil udah mulai ada 5 waktu itu. Ya udahlah dari situ gue bikin yang namanya Garasi Katana. Jadi emang prinsipnya hobi, tapi memang gue jualan memprovide orang Suzuki Katana yang bagus-bagus lah gitu. Berarti ini mulai tahun berapa Mas Reddy? Terus awal lo bikin emang diniatkan mau menjadi dealer kah, pelan-pelan mengarah ke sana, ke jual beli mobil, atau emang ya sekadar ya gue punya Katana, kalau lo suka lo beli, atau gimana tuh ceritanya Mas? Jadi emang ya kayak tadi kan berangkatnya dari hobi nih, cuman begitu udah mobil udah ada beberapa unit, kayaknya buat apa nih gitu kan. Nah dari situlah mulai gue jual dan peminatnya bagus, banyak segala macam. Dan sebelum gue jual juga mobil tuh rata-rata mobil ini kan kondisinya original ya. Cuman di tangan gue itu gue sehatin kayak dari sektor mesin, AC segala macam. Jadi nggak cuma sekedar, kalau orang kan kalau misalnya kita bicara jual beli mobil banget gitu kan, biasa dapat mobil kita poles, bersihin segala macam, jual lagi gitu. Nah cuman kalau gue di sini bener-bener kayak seperti itu, mobil tuh mau gue pakai gitu. Jadi gue beli mobilnya, itu juga udah milih lah, udah panjang tuh QC buat milih Katana yang bener. Sampai kasarnya udah di tangan gue tuh gue cek baik mesin, kaki-kaki, sistem pendingin, pengereman, AC, apa itu kita cek. Sebagaimana kayak mobil tuh mau gue pakai gitu loh Mas. Jadi bener-bener hampir nggak ada PR lah. Kalau kita ngomong sempurna kan namanya mobil second pasti nggak ada yang sempurna. Cuman mendekatilah dengan apa yang kita punya standar saat ini gitu. Jadi memang berangkat dari hobi, tapi at the end sekarang memang gue jual beli Suzuki Katana. Kita sekarang ngomongin Katana secara spesifik deh. Siap. Nama Garasi Katana yang lo pilih ini berarti agak menyempit tuh kan, karena kan kita tahu Suzuki Katana series ini atau Jimny series ini banyak banget kan. Dari yang 80-an, dari yang JDM, ada juga yang versi long segala macam. Betul. Emang pada akhirnya hanya Katana aja yang lo jual, atau nggak menutup kemungkinan nanti ada JB, terus JB series juga, ada yang lain juga, Jimny terbaru gitu. Itu gimana tuh ceritanya? Jadi emang awalnya balik lagi, gue sendiri punya histori ataupun nostalgia dengan Suzuki Katana ya. Kita bicara Katana, si 4x2 yang dari dulu tuh orang nggak favorit lah dengan mobil ini. Nah,
kenapa gue kasih nama garasi Katana? Kenapa nggak misalnya garasi Jimny atau apa yang mungkin lebih luas ya Mas ya? Jadi sekali lagi gue tuh pengen mengenalkan ke orang-orang bahwa di Indonesia ini ada spesies Suzuki Jimny yang hanya hadir di Indonesia. Yeah. Kalau misalnya kita ngomong SJ30 di Jepang, JA11, JA71 kan di Jepang. Nah, kenapa kita nggak coba bangkitin Suzuki Jimny yang memang untuk pasar orang Indonesia gitu. Local pride ya. Local pride ya kan. Sekarang kan jadi local brand local pride kita. Jadi balik lagi, Suzuki Katana ini coba gue kenalin ke orang-orang yang selama ini kan kalau kita ngomong Suzuki Katana tuh cuma jadi bahan, either bahan untuk modifikasi, baik itu off-road ataupun style-style lain, style Amerika kayak Samurai ataupun JDM, Japanese Domestic Market gitu. Nah, coba kita balikin memori orang nih yang dulu pernah pakai Katana. Nah, coba kita hadirin di sini Suzuki Jimny Indonesian Domestic Market gitu. Jadi emang kenapa namanya garasi Katana? Karena memang untuk saat ini yang varietas kita nyebutnya spesies yang kita punya semua Suzuki Katana gitu. Dan Katana ini perlu teman-teman tahu juga ya kalau benar kata Mas Reddy ini adalah Indonesian Domestic Market karena mobil ini udah rakitan Indonesia dijual sama Suzuki Indomobil dengan lumayan panjang juga ya. Pertama kali dari tahun berapa Mas Reddy? Lifetime-nya panjang. Kalau bicara Suzuki Jimny kan dari awal setelah Jimny jangkrik ya. Setelah jangkrik itu kan keluar SJ410. Atau biasa orang kenal ya Jimny Trapeze kan kalau nggak salah tahun 1982 ya. Terus kalau Katana sendiri kan itu mulai di 1990 kalau nggak salah. Katana pertama ya? 89 udah ada sih. 89 itu tapi yang atapnya tanggung. Nah, kalau yang kita ada sekarang ini kan yang atap paling tinggi lah, high roof. High roof, betul. Atau orang biasa nyebutnya jenong. Jenong yang mostly orang Indonesia sebenarnya nggak suka nih atap jenong. Cuman itu dia. Inilah uniknya dari Suzuki Katana Indonesian Domestic Market. Nah, kalau yang ada di garasi ini sekarang rata-rata di atas tahun 93 sampai 2006. Oke. Nah, itu lifetime-nya dari Suzuki Katana GX. Di bawah tahun 93 itu dia sebutannya Suzuki Blitz atau yang kita sering lihat Suzuki Katana Blitz yang lampunya kotak. Nah, dari 93 sampai akhir produksi 2006 itu semua lampunya udah bulat. Yang menjadi alasan juga kenapa gue cuma ngumpulin yang tahun 93 ke atas karena dia ada dua tipe. Pertama GX dan DX. Nah, yang ada di garasi Katana ini semua rata-rata GX. Nah, standarnya udah power steering standar dan AC Denso standar. Jadi emang gue pengen nyari tuh yang nyaman lah. Jadi kita nggak usah pasang lagi yang namanya power steering apa segala macam. Tapi kalau dengan tipe GX semua udah standar dari pabrik. Ngomongin kisi yang dari tadi beberapa kali Mas Reddy sempat sebutkan ya. Sebenarnya berarti untuk cari mobil Katana ini tergolong susah kah yang sesuai dengan standar garasi Katana? Atau saat ini populasi sebenarnya masih banyak, tinggal mau nggak mau aja nyarinya gitu. Ini salah satu pertanyaan yang menarik dibahas karena buat mencari sebuah Suzuki Katana saat ini yang kondisinya bener-bener min itu emang itu super duper susah. Susah justru susah banget karena balik lagi ya kalau kita tarik ke belakang mobil Katana ini kan kodratnya bukan mobil mewah Mas. Dari barunya aja kalau misalnya kita sebut tahun 95 1995 kita balik lagi ada Suzuki Katana misalnya di saat itu juga G-Class ada yang baru. Defender ada yang baru atau Land Cruiser VX 80 juga ada yang baru. Dari lahir kodratnya udah beda nih mobil. Kasarnya bisa dibilang ini mobil pekerja ataupun mobil orang yang pertama kali bisa beli mobil. Jadi ini mobil tuh emang kodratnya ataupun perawatan di awalnya pasti beda lah dengan mobil-mobil yang lain yang tadi kita sebut tuh. Jadi untuk hari ini untuk mendapatkan sebuah unit Suzuki Katana yang bener-bener
orisinil ataupun minimal dijaga dengan bener deh sama pemiliknya gitu. Kayak bukan diakal-akalin apa, itu emang susah banget Mas, karena kan emang bukan mobil mahal lah dari awalnya. Jadi mungkin background orang yang pemilik sebelumnya juga bukan yang loyal dengan mobil, ataupun hanya pakai mobil sekedar pakai kerja, siksa segala macem. Nah makanya susah banget buat nyari yang kasarnya garage queen lah ya. Itu emang susah. Nah makanya memang untuk saat ini dapetin unit yang super duper mint susah, cuman masih ada karena populasi mobil Suzuki Katana ini emang banyak dan semua orang tuh pakai sebenarnya. Gitu. Jadi ya masih ada chance-nya gitu lah. Iya. Kalau dibilang Katana zaman dulu bisa dibilang kayak LCGC sekarang kali Mas ya. Orang gampang untuk beli karena harganya terjangkau. Dirawat juga syukur. Dia dirawat. Yang penting punya mobil gitu kan zaman dulu, apalagi emang kodratnya begitulah. Betul, spare partnya murah, banyak substitusi juga dengan angkot ya kan, karena mesinnya sama. Tapi itu yang akhirnya ngebuat kelas lo jadi kelihatan nih Mas ya. Maksudnya yang tadi lo bilang lo cari mobil yang min, dalam arti berarti bahannya aja kondisinya udah prime. Betul. Dengan lo sehatin lagi mungkin bisa ngebuat harga jualnya cukup tinggi. Tapi orang ada yang tendensi nggak sih Mas, ada yang kenapa sih lo jual harga Katana jadi kayaknya dulu bokap gue beli Katana 30 juta, 40 juta, kenapa lo sekarang jual jadi harganya cukup tinggi? Yes. Pendapat lo gimana tuh Mas dengan orang yang sentimen gitu tuh? Jadi itu sebenarnya hal yang lumrah ya. Karena kan pertama mobil ini sebenarnya udah bukan mobil biasa lah ya. Sebutannya udah mobil hobi gitu kan. Jadi memang range harga itu sebenarnya variasi Mas. Kita tuh di market bisa nemu Katana berapa? 20 juta. Masih ada ya. 30 juta masih ada. 40 juta ada. 50 juta ada. Sampai yang orang jual di atas 100 juta pun ada gitu. Cuma kan sekarang balik lagi nih, mereka mau beli mobil yang seperti apa, gitu kan? Kayak gue pribadi pasti, kalaupun gue beli mobil dari pemilik juga kan, kasarnya bukan beli bahan ancur gitu kan, bener-bener milih. Udah pasti harganya pun udah beda dari pasaran atau rata-rata biasa orang jual gitu. Karena yang kita beli kan kualitas Mas di sini, gitu. Jadi kayak misalnya contoh, gue beli satu mobil, kasarnya mungkin pasaran 50. Gue pasti beli di atas itu. Belum lagi dengan treatment yang gue lakukan. Kayak yang tadi itu peremajaan, baik mesin, apa segala macem. Dan tagline-nya kan supaya orang itu beli mobil di garasi Katana tuh tinggal pakai, tinggal nongkrong, tinggal jalan-jalan, tinggal santai-santai. Jadi itu dia baik, kayak yang tadi gue bilang Mas, mobil tuh seakan-akan mau gue pakai. Jadi emang gua meminimalisir adanya PR. Jadi emang orang di sini beli selain mobilnya oke, rasanya harus enak. Bisa kita pakai tenang, nggak ada kekhawatiran. Kayak gitu sih Mas. Jadi emang kalau harga sebenarnya mengikuti daripada kondisi mobil. Dan untuk saat ini gua rasa harga di garasi Katana pun bisa apple to apple kok dengan yang lain. Tapi kan balik lagi lah, kalau yang kita cari yang emang oke segala macem, ya monggo bisa dipilih. Sebenarnya keluhan yang paling lo temukan ketika nyari mobil bahan itu apa sih Mas? Terus mobil ini tuh seberapa PR sih Mas? Oke. Ini salah satu advantage lah dari melihara sebuah Suzuki Katana lah, kalau menurut gue. Kayak gue misalnya ada mobil bisa 10 biji, 12 biji, 13 biji itu nggak ada pikiran. Karena di mobil tuh bener-bener less maintenance lah bisa dibilang. Nggak ada PR-nya lah gitu. Nggak ada electrical, nggak ada apa. Simple banget mobil, cuman gereng nyala udah. Tapi setiap gue beli mobil itu emang pasti ada lah yang mesti gue cek. Jadi kalau buat gue, pertama kali yang gue cek untuk saat gue beli Katana ataupun treatment yang gue lakukan paling awal tuh biasanya sistem pendingin. Radiator, water pump, thermostat, itu satu kesatuan fan-nya yang bikin Katana itu enak dipakai. Begitu itu semuanya benar, udah enak. Temperaturnya ada, mau dibejak kemana ayo, macet-macetan aman. Kita sikat high speed terus, RPM-nya aman, segala macem. Itu sih paling kalau misalnya orang nanya gitu, apa nih yang mesti dicek pertama kali? Radiator lah.
radiator, termostat, water pump, kita lihat airnya itu semua. Itu sih Mas nomor 1. Setelah itu sehat, enak kok mobil, pasti mau dibawa kemana ayo. Iya ya, dan Katana ini modelan mobil yang tadi kita bilang maksudnya bandel, dibawa kemana bisa, spare partnya banyak dan cenderung masih murah perawatan ya Mas ya? Yes, jadi untuk spare part terutama bagian mesin, kaki-kaki itu bener-bener nggak usah ada kekhawatiran kalau kita beli Katana. Iya. Bengkel manapun pinggir jalan, once kita ada trouble atau apa, pasti bisa ngerjain karena emang itu dia melimpah spare part dari kelas 1 sampai kelas 5-nya tuh ada gitu. Jadi enak lah udah melihara Katana, pakai harian bisa, nyari duit bisa, pakai buat nyari duit harian, nongkrong, touring sama teman-teman. Wah udah lengkap sih. Sebenarnya cukup, mobil tuh cukup. Katana tuh cukup. Kalau mau lebih ya itu namanya prestis. Dan si Katana ini dari omongan kita sekarang ketahuan kalau bisa jadi mobil pertama dan mobil utama Mas ya? Yes, setuju. Lanskap pembeli lo tuh kayak apa sih Mas? Gue sih ngebayanginnya mungkin anak-anak muda yang minta orang tuanya mobil pertama, atau apa juga ada orang yang pengen nostalgia kayak gue kesini, ngelihat pengen punya lagi. Kayak apa sih Mas lanskap pembeli lo tuh? Jadi ini yang, jadi gue di sini banyak banget ketemu orang akhirnya. Jadi apa namanya, customer itu macam-macam, range usianya juga macam-macam. Bener kayak yang disebut, kayak ada anak dengan orang tuanya minta mobil pertamanya, ada yang orang tua udah umur 70 tahun datang ke sini pengen nostalgia, ada yang tapi rata-rata backgroundnya mereka punya cerita atau punya punya nilai lah dengan Suzuki Katana waktu mereka punya, either itu mobil pertama mereka atau mobil kantor, mobil orang tua mereka, atau mobil om tante, atau mobil pertama yang mereka bisa nyetir gitu. Rata-rata mereka bawa cerita itu ke sini. Jadi apa namanya, seneng gitu bertemu orang-orang yang memang mereka itu suka dengan Suzuki Katana dan punya memori. Jadi emang kalau ditanya banyak sih Mas, cukup luas apa jangkauan para peminatnya gitu. Nah mungkin kita menjelang akhir pertanyaan, berarti selanjutnya apa Mas Ren dari garasi Katana ini? Apa nanti lo akhirnya buka untuk service stationnya Katana kah, atau dalam waktu dekat mungkin lo ada apa yang tentang Katana ini mau lakukan Mas? Oke. Kalau dari gue pribadi, garasi Katana tetap ya pengen tetap kasih ke teman-teman semua masyarakat yang emang pengen punya Suzuki Katana, tetap coba gue kasih yang terbaik, mobil-mobil yang bagus, emang gue pilihan segala macam. Itu tetap Mas, pengen gue jalanin terus. Maksudnya supaya tetap mengenalkan kembali ini loh Suzuki Jimny-nya orang Indonesia. Nggak perlu malu, nggak perlu apa, dengan kondisi standar, ting-ting semua rapi, bersih. Orang udah pasti patah leher di jalan. Dan itu gue akuin berapa kali terjadilah gitu. Jadi pusat perhatian. Nah selain itu, gue sendiri masih punya project mobil gue pribadi. Jadi ada satu Katana Long, itu pengen gue bangun supaya bisa buat harian ataupun camping. Itu yang mau gue bikin. Terus ke depannya sih gue punya satu project yang pastinya belum bisa diomongin, cuman apa namanya, clue-nya atau hint-nya adalah pas lagi mengikuti zamannya otomotif Indonesia sekarang. Itu yang pengen gue kerjain. Jadi ya insya Allah semoga bisa terwujud lah project itu. Dan juga apa namanya, mungkin variasi daripada mobilnya juga pengen gue kembangin supaya orang nggak cuman stigmanya garasi Katana jenong doang gitu atau standar. Ya mungkin nanti ke depannya bisa gue bikin yang aneh atau ya gue bikin yang lucu-lucu lah. Pastinya pengen yang terbaik selalu buat teman-teman semua. Oke. Dan teman-teman kalau pengen ikutin ini, kami pun taunya dari sosial media, dari garasi Katana ya Mas ya. Bisa ikutin di situ, nanti update-nya segala macem. Tapi di situ tuh nggak ada harga-hargaan, jadi harus DM ya.
Yang minat only kali Mas ya. Jadi emang lucunya gini sih Mas. Alhamdulillahnya beberapa mobil di kita tuh belum sempet naik ke Instagram atau Udah laku. Udah sold gitu. Jadi emang kebetulan gue ngerjain semuanya sendiri. Iya. Baik dari beli mobil, beresin mobil, bebenah, bebersih, posting, foto masih gue sendiri Mas. Jadi emang masih terbatas lah waktu-waktunya. Gitu. Cuman nggak apa-apa, DM tersedia, WhatsApp tersedia. Iya. Itu gue bisa kasih list kok mobilnya semua yang ada. Dan ini emang beberapa juga belum pada masuk ke Instagram sih mobil yang ada di garasi. Wow, asik. Oke. Kalau gitu Mas Redi terima kasih banyak informasinya dan teman-teman seperti biasa kalau kalian pengen baca ulasan lebih lengkapnya di kanal Detik Auto jangan lupa dan tonton video lain dari kami di kanal Detik dan juga kanal YouTube Detik Auto. Mas Redi terima kasih ya. Sama-sama Mas.